Terima kasih kepada Ibu dosen yang sudah memberikan kami kesempatan membuat vlog yang sangat sederhana berkaitan dengan materi hak guna bangunan dan hak pakai. Oleh karena itu, izinkanlah kami memaparkannya secara satu persatu. Kami memulai dengan hak guna bangunan. Jadi berkaitan dengan hak guna bangunan, itu dapat didefinisikan sebagai hak untuk mendirikan bangunan atau hak untuk mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah yang bukan miliknya dengan jangka waktu tertentu. Nah, artinya dengan jangka waktu tertentu ini sesuai ketentuan misalnya 30 tahun, kemudian dengan jangka waktu tertentu diberikan perpanjangan 20 tahun, dan kemudian setelah 20 tahun tersebut dapat diperbaharui lagi menjadi jangka waktu 30 tahun. Tentu setelah jangka waktu tersebut yang ditentukan oleh undang-undang berakhir, maka tanah tersebut biasanya kembali menjadi tanah negara. Kenapa dia kembali menjadi tanah negara? Karena biasanya atau berdasarkan ketentuan salah satu syarat untuk diterbitkannya HGB itu adalah tanah negara atau kembali kepada tanah yang hak asalnya. Jadi selain daripada tanah negara, biasanya itu ada tanah hak milik atau tanah adat. Itu dia kembali kepada tanah dengan hak asal yang pertama. Dengan mengingat jika kembali kepada tanah negara, tentu biasanya dalam perpanjangan itu apabila kita berpikir bahwa itu sudah selesai jangka waktunya, kemudian akan ada perpanjangan atau pembaharuan hak atas hak guna bangunan tersebut, yang diberikan hak prioritas untuk mengajukan perpanjangan atau memiliki hak yang biasa disebut dengan hak preferen atau yang diutamakan, itu adalah orang-orang yang menguasai tanah tersebut. Jadi ketika mereka sebagai pemegang atas hak guna bangunan atas tanah tersebut, maka mereka harus didahulukan daripada orang-orang yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan. Jadi prinsipnya seperti itu. Kami lanjutkan. Biasanya HGB itu untuk sifatnya bangunan. Jadi ini harus dipahami yang memang yang namanya hak guna bangunan itu peruntukan atau sifatnya itu terhadap bangunan-bangunan yang kita lihat sehari-hari di dalam perkembangan kondisi saat ini. Itu misalnya untuk perumahan, untuk pertokoan, untuk gudang, rumah susun, atau termasuk bangunan-bangunan yang lainnya. Jadi peruntukannya adalah untuk bangunan. Karena HGB ini bukan peruntukan untuk pertanian. Jadi ini sifatnya non pertanian. Karena kalau pertanian ini kita agak sedikit bergeser. Kalau pertanian itu biasanya itu ada HGU atau bisa juga hak pakai. Jadi kalau tadi kan saya sudah jelaskan bahwa HGB itu ada yang berasal dari tanah negara. Jadi memang di dalam ketentuan pasal 37 UU PA itu sangat jelas. Jadi kalau misalnya HGB itu terjadi karena memang tanah negara, maka biasanya dia harus membutuhkan penetapan pemerintah. Itu normatifnya seperti itu. Jadi berkaitan dengan HGB tersebut, jika ingin mendirikan bangunan di atasnya terhadap mekanisme, memang untuk mekanisme dan proses secara detail berkaitan dengan pemberian hak guna bangunan itu secara khusus diatur oleh Permen ATR BPN. Akan tetapi dia berbeda. Jadi berbeda sifatnya. Saya berpendapat berbeda sifatnya jika HGB itu berasal dari tanah hak milik. Karena memang kalau HGB itu berasal dari tanah hak milik, karena memang bisa, karena berasal dari tanah hak milik itu bisa. Itu lahir atau timbul karena perjanjian yang sifatnya akta otentik. Jadi ada perjanjian yang misalnya jual beli dari tanah hak milik dari pemilik tanah yang bersangkutan kepada pemilik atau orang-orang atau siapa yang memenuhi syarat untuk memperoleh HGB, itu ada perjanjian yang secara otentik. Jadi tidak tiba-tiba seseorang misalnya langsung menempati tanah dan langsung ada HGB, nggak bisa seperti itu. Jadi HGB itu kalau berdasarkan dari tanah hak milik, ada prosedur yang dijalankan, dan prosedur itu terlebih khusus ada akta yang sifatnya adalah akta otentik. Jadi
HGB tersebut itu bisa juga dari tanah negara, bisa juga dari tanah milik. Bahkan nanti sebentar saya tambahkan bahwa HGB juga itu bisa dikonversi dari tanah yang sifatnya tanah-tanah dengan hak yang lama sesuai dengan UU PA. Ya, seperti yang saya barusan sebutkan tadi bahwa HGB juga itu bisa berdasar atau lahir dari konversi hak-hak lama. Itu kan hak-hak lama seperti tanah adat juga hak lama yang sebelum berlakunya UPA itu bisa dilakukan. Misalnya kalau kita pahami bersama, misalnya ada yang sebelum berlakunya UPA kan itu ada tanah yang dengan hak ehendom, kemudian di mana kepunyaan WNI yang tidak dapat dibuktikan kewarganegaraannya itu bisa juga. Kemudian termasuk juga tanah yang dari erpak yang khusus untuk perumahan atau hak obstal yang masih berlaku sejak tanggal 24 September 1960. Jadi hak-hak tersebut itu bisa dikonversi menjadi HGB. Ya, kita masuk pada subjek HGB. Jadi siapa yang berhak atau memenuhi ketentuan yang bisa memiliki HGB? Itu sebenarnya terhadap subjek HGB itu bisa juga sama dengan subjek hak milik atau HGU. Itu kurang lebih hampir sama sebenarnya. Cuma lebih spesifik lagi karena HGB juga ini ada sertifikatnya. Jadi HGB itu tetap ada sertifikatnya karena di situ kita akan melihat atau juga diatur tertuang berkaitan dengan masa berlakunya. Jadi berkaitan dengan subjek HGB mungkin saat ini dapat kami jelaskan. Yang kami pahami itu ada dua. Pertama adalah warga negara Indonesia, itu dia mempunyai syarat memenuhi syarat sebagai pemilik HGB. Kemudian kedua adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Jadi apabila ada kondisi yang tidak sesuai dengan hal tersebut, maka mereka atau siapapun itu tidak memenuhi kualifikasi sebagai warga negara atau badan hukum yang didirikan menurut hukum di Indonesia dan tidak berkedudukan di Indonesia, maka tidak berhak atas hak guna bangunan tersebut. Meskipun ini sifatnya misalnya seperti ini, meskipun sifatnya hanya mendirikan bangunan-bangunan di atas milik negara, tanah milik negara maksudnya, karena seringkali juga misalnya ada kondisi tertentu, misalnya warga negara asing diberikan hak secara khusus untuk mendirikan bangunan, misalnya sewa, tapi itu dia tidak dibenarkan atau tidak memiliki hak untuk diberikan hak guna bangunan. Ya, sekarang saya ingin menjelaskan bagaimana misalnya HGB itu selesai atau HGB itu hapus. Kalau secara hukumnya sih bagaimana HGB itu hapus. Ada beberapa hal yang di mana syarat HGB itu hapus. Pertama, jangka waktunya berakhir. Memang itu jelas tertuang di pasal 40 UPA. Jadi jangka waktu berakhir itu salah satu kondisi atau syarat HGB itu hapus. Kemudian kedua, dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir. Karena misalnya pemegang haknya tidak memenuhi syarat sebagai pemegang HGB lagi. Jadi memang HGB itu ada syarat dan ada situasi dan kondisi yang diatur yang memang betul-betul harus ditaati. Nah, kemudian ketiga, dilepaskan oleh pemegang hak sebelum jangka waktunya selesai. Itu kondisi itu tetap ada. Misalnya sebelum jangka waktunya selesai, saya misalnya kalaupun itu tanah milik negara, saya sudah menyerahkan kembali kepada negara. Tapi memang kondisi saat ini itu jarang terjadi karena kan orang berusaha cari HGB terus satu sisi ini harus diserahkan sebelum haknya selesai. Itu suatu kondisi yang tidak mungkin, tapi pernah terjadi juga. Kemudian yang keempat, HGB dicabut untuk kepentingan umum. Jadi kalau HGB dicabut untuk kepentingan umum itu biasa, misalnya dalam kepentingan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Tetapi dalam pencabutan tersebut itu ada mekanisme, artinya mekanisme pelepasan hak, termasuk ada ganti rugi. Kemudian yang kelima, hapusnya HGB karena tanah ditelantarkan. Nah, ini hari ini juga kan sudah ada ketentuan berkaitan dengan penerbitan tanah-tanah telantar, termasuk pada posisi itu. Jadi memang HGB juga itu ketika tanahnya ditelantarkan itu bisa hapus HGB-nya. Kemudian tanahnya musnah. Tanahnya musnah itu
Ini karena force majeure atau misalnya bencana alam yang mengakibatkan tanahnya musnah atau hilang. Tidak tahu misalnya di sini tiba-tiba ada longsor, terus tanahnya hilang. Itu kita tidak tahu di mana, itu secara otomatis HGB-nya hapus. Kemudian yang terakhir itu yang ketujuh tidak memenuhi ketentuan pasal 30 ayat 2. Maksudnya adalah tanah-tanah tersebut tidak dimiliki oleh subjek hukum yang sesuai dengan undang-undang. Itu yang saya sebutkan tadi. Jadi kan yang berhak memiliki hak atas HGB itu WNI, warga negara Indonesia, kemudian badan hukum yang didirikan dengan hukum di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Jadi itu yang berkaitan dengan HGB. Jadi ini yang saya mau sampaikan, bahwa memang HGB juga itu bisa jadi hak milik. Ini yang harus jadi catatan. Jadi HGB itu bisa jadi hak milik. Misalnya seperti di kawasan perumahan, hal tersebut memang itu situasi dan kondisi tertentu. Kan biasanya nih kalau misalnya developer dalam membangun kawasan properti atau perumahan, itu kan mereka karena perusahaan, jadi memang status. Mereka kan bukan hak milik tanahnya, jadi sudah pasti hak guna bangunan. Itu mereka dijual dulu kepada konsumen atau pembeli, baru itu akan ada yang namanya peningkatan hak. Kemudian akhirnya HGB yang sebelumnya adalah HGB itu kemudian menjadi hak milik. Itu nanti akan ada ketentuan sendiri yang mengaturnya. Ya, kemudian kita selanjutnya masuk pada hak pakai. Jadi hak pakai itu jika didefinisikan dari pasal 41 UPA itu adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberikan wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberian oleh pejabat yang berwenang. Maksudnya memang hak pakai biasanya perlunya memberikan dan atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah dan segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan UPA. Jadi memang hak pakai itu agak unik memang. Jadi pertama, dia tidak bisa juga sifatnya perjanjian sewa menyewa. Jadi memang hak pakai itu lebih spesifik, itu adalah tanah hak untuk memanfaatkan atas tanah negara atau atas tanah milik daripada orang lain. Ya. Jadi karena ini adalah hak pakai, jadi memang kita harus mengetahui bahwa karena ini adalah hak pakai, maka ada jangka waktu juga yang ditentukan menurut hukum. Meskipun memang di UUPA itu biasanya di UPA tidak mengatur secara jelas berkaitan dengan jangka waktu, tetapi pengaturan jangka waktu itu ada di Permen ATR BPN itu ada, itu di situ ditentukan jelas. Jadi hak pakai ini juga semestinya itu ada sertifikatnya. Jadi hak pakai bukan tidak ada sertifikat, hak pakai tetap ada sertifikatnya, tetapi itu tergantung daripada kepentingan apa dan hak pakai tersebut diberikan untuk jangka waktu tertentu. Jadi hak pakai itu ada tujuannya, peruntukannya ada, kemudian jangka waktunya juga ada. Atau biasanya juga ada satu kondisi yang dimana hak pakai itu diberikan selama jangka waktu digunakan untuk keperluan tertentu. Hal tersebut misalnya untuk instansi pemerintah atau sekolah, seringkali memang tidak ditentukan masa waktunya. Akan tetapi berkaitan dengan penggunaan dan peruntukannya itu memang harus ditentukan dalam hak pakai tersebut. Jadi secara sederhana ini harus ditegaskan bahwa hak pakai itu adalah bukan hak sewa. Ya, kemudian saya akan tambahkan sedikit bahwa siapa yang berhak atas atau diizinkan mempunyai hak pakai tersebut. Ini agak sedikit berbeda nih. Pertama, satu warga negara Indonesia itu memang otomatis. Kedua adalah warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia. Hal tersebut berkaitan karena hak pakai kan sifatnya hanya memanfaatkan. Jadi warga negara asing bisa, tapi dia bukan sebagai pemilik. Kemudian ketiga, itu badan hukum Indonesia, yang sudah jelas kalau badan hukum Indonesia didirikan menurut hukum di Indonesia, berkedudukan di Indonesia, itu bisa. Yang keempat, yang seperti tadi, persamaannya tadi warga negara asing, ini juga yang keempat adalah badan hukum asing yang berkedudukan di Indonesia. Ini kembali lagi bahwa ini berkaitan dengan pemanfaatan, dia bukan sebagai pemilik. Nah,
Di dalam ketentuan Permen ATR, memang hak pakai diberikan waktu 30 tahun, kemudian diperpanjang lagi 20 tahun, yang kemudian dapat diperbaharui kembali selama 30 tahun. Ini kurang lebih masa waktunya sama dengan HGB. Cuma memang perbedaannya kalau HGB itu sifatnya perpanjangannya itu adalah hak prioritas, tapi kalau hak pakai, kalau itu sudah selesai itu harus dikembalikan kepada pemilik asalnya. Nah, saya lanjutkan berkaitan dengan proses terjadinya hak pakai itu biasanya juga ini kan harus diketahui karena memang sebelum UOPA itu ada hak-hak lama berkaitan dengan tanah sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Itu bisa dikonversi juga menjadi hak pakai termasuk tanah adat. Itu memang ada ketentuannya. Jadi berkaitan dengan penjelasan berkaitan dengan hak pakai secara khusus itu bisa dijelaskan kembali pada materi berikutnya. Tapi untuk saat ini yang kami bisa jelaskan sampai di situ. Jadi terima kasih kiranya materi berkaitan dengan apa yang sudah kami jelaskan dengan hak guna bangunan dan juga hak pakai. Semoga materi dalam vlog yang sederhana ini dapat membantu pembelajaran bagi kita semua dan terima kasih banyak kami sampaikan kepada Ibu dosen. Hormat dan terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.